Ada utang sama bangsa Palestina, utang apaan bang? Iya. Utang apaan bangsa kita kepada Palestina, utang apaan bang? Sabar. Lu jangan ngaco. Iya, Anda sendiri Utang, gak ada di utang. Indonesia ini cuman Anda yang tidak Gue ngaco. kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu Bukan. hoax. Karena Itu betul. 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Bahwa yang dilakukan adalah bangsawan Palestina yang memberikan sumbangan kepada Agus Salim untuk bergerak di Timur Tengah dalam upaya kampanye kemerdekaan. Itu bukan hoax. Gak ada. Tapi kita- otak gak ada, Anda kita saja gak yang ada. tidak menangkap. Kita utang budi sama Amerika mungkin, tapi Memang utang budi sama bicara Palestina. seperti ini No, dengan gak mengungkap ada. kekasaran, Bang Iman, Gak ada. saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik. Omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia. Secara konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin ngaco, dengan Ini senang hati gue ruang pergi. sinyal publik. Gak usah lu Ini- usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol goblok. Gak boleh. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Dia kalau tidak ngomong Anda tidak tolol. bisa, Dia ngomong Anda tolol tidak juga. bisa tertib. Dia yang ngomong Keluar. tolol. Dia yang ngomong- Keluar. Dia yang ngomong tolol. Keluar. Dia yang Keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong Silakan tolol keluar. gue duluan. Iya. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Aiman Wicaksono dengan tajam mencecar klaim Farhad Abbas yang menuding bahwa pihak-pihak yang ingin berdamai dengan Jokowi memiliki motif tersembunyi, yakni mengharapkan uang maupun jabatan. Menurut Aiman, tudingan tersebut sama sekali tidak masuk akal dan tidak didukung fakta. Aiman pun langsung melontarkan pertanyaan mendasar, siapa yang pernah meminta uang atau jabatan itu? Pertanyaan tersebut justru membuat Farhad terdiam. Ia tidak mampu menyebut satu nama pun, tidak juga menghadirkan bukti konkret untuk menguatkan ucap yang tidak menjawab substansi. Melihat kebutuhan itu, Aiman kemudian menarik kesimpulan tegas. Ia menegaskan bahwa isu soal harapan uang dan jabatan bukanlah berasal dari para tersangka atau pihak yang ingin berdamai, melainkan murni asumsi dan imajinasi Farhad Abbas sendiri. Kesimpulan Aiman tersebut seketika memperjelas bahwa tudingan Farhad berdiri di atas dugaan sepihak, bukan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Di segmen lain, Aiman kembali menunjukkan sikap tegasnya dengan memperingatkan keras Farhad Abbas atas pernyataan yang dinilainya sangat tidak elok dan berbahaya. Aiman menyoroti ucapan Farhad yang menyebut Roy Suryo akan melakukan bunuh diri apabila percobaan uji materi yang diajukan nantinya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Aiman, pernyataan tersebut sama sekali tidak pantas diungkapkan ke ruang publik. Ia menegaskan bahwa isu bunuh diri bukan bahan spekulasi apalagi alat retorika dalam debat hukum dan politik. Aiman kemudian meluruskan bahwa ucapan Farhad itu berpotensi menimbulkan tafsir keliru, sekaligus menjadi contoh buruk bagi masyarakat Indonesia yang menonton. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesionalisme, Aiman dengan tegas menyatakan menarik pernyataan tersebut dari program yang dipandunya. Ia menegaskan bahwa acara tersebut tidak boleh menjadi ruang normalisasi ucapan yang berbahaya dan tidak berempati. Terlebih, jika menyangkut nyawa seseorang, sikap Aiman ini menegaskan posisi host bukan sekedar moderator, tetapi juga penjaga etika dalam diskursus publik. Juga secara terbuka mengajak para tersangka agar berdamai dengan Jokowi dengan disertai iming-iming tertentu. Ajakan tersebut disampaikan secara gamblang di ruang publik sehingga memunculkan kesan kuat adanya tawaran jalan khusus di luar mekanisme hukum yang semestinya berlaku. Pernyataan Farhad ini menuai sorotan tajam karena dinilai merusak sendi proses penegakan hukum di Indonesia. Upaya mengarahkan perkara hukum ke jalur damai melalui lobi-lobi tertentu dianggap mencederai asas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Alih-alih membiarkan proses berjalan sesuai aturan, ajakan tersebut justru membuka ruang transaksi kepentingan yang berpotensi menekan para pihak secara tidak langsung. Sekarang ini Mas Aiman, saya bisa buktikan banyak yang namanya broker kayak Farhad ini nawar-nawari, mau RJ nggak, mau RJ nggak. Iya, karena ada yang sukses inisialnya R. Ya itu gimana? Ini Ya. masa Darmizal aja yang bisa bawa Egy ke Nah, Saya kan terang-terangan. Sebentar. Saya terang-terangan Oke, gantian bahwa ya, mereka gantian. saya nawarin RJ. Kenapa? Karena Rustam saya kenal. Saya makan nelpon Herman Kadir, udahlah. Kalau malu, Kenapa Anda sebutkan kita RJ aja. istilahnya broker? broker karena ini ada buktinya. Bahwa ada WA, ini WA loh, berani WA dan nomornya sudah saya periksa end-to-end encryption-nya ke Mas Gafur. Ternyata dia salah satu tim relawannya Jokowi, ya. Dia menawarkan kalau mau mari kita ketemu ngopi-ngopi dan menawarkan sesuatu.
Artinya itu uang haram itu. Sebut aja. Ditawarkan. Nanti saya sebut aja. Jadi misalnya gini, bentar, broker itu menawarkan motivasi ketemu RJ Pak kalian. Jokowi Ya, untuk supaya mendapatkan dia- RJ, ya, supaya lalu dia kemudian yang dapat- bersangkutan dapat uang. Iya. Berarti enggak, kalau begini saya pikirnya begini. Berarti Anda Enggak, menuduh Bang itu fitnah gaya baru Anda Roy menuduh Suryo. Bang Egy sama Bang Damai juga dapat uang dong. Ya silahkan ditentukan sendiri. Silahkan dipikirkan. Mana ada orang datang kemudian tiba-tiba minta LJ. Itu ya otaknya kan, kalau tidak uang minta gitu, maaf. segala sesuatu Ya, uang. Iyalah, udahlah. Otak Egy kotor, Sujana nggak usah karena ngomong. sakit. Pak Iyalah, Jokowi udah. memaafkan Ini juga karena dia karena- sakit. Ini di sini Ya, ada. Karena makasih, saya- kemanusiaan. Karena jalannya diskusi publik dalam program Rakyat Bersuara ketika pengacara kontroversial Farhad Abbas terlihat adu argumen panas dengan sejumlah narasumber. Situasi memuncak setelah Farhad diduga berulang kali melontarkan ancaman kepada peserta diskusi lainnya. Beberapa narasumber yang hadir merasa tidak nyaman dengan sikap tersebut. Suasana forum yang awalnya berjalan dinamis berubah menjadi tegang, hingga akhirnya narasumber secara tegas meminta Farhad Abbas untuk meninggalkan forum diskusi. Makan siang bareng ditraktir karena baru Keras dari pembawa acara Aiman Wicaksono yang terlihat mulai kehilangan kesabaran. Aiman menilai bahwa tindakan saling mengancam tidak mencerminkan semangat dialog sehat yang seharusnya dijunjung dalam forum publik. Aiman menegaskan bahwa dirinya sebagai tuan rumah tidak akan tinggal diam jika ada narasumber yang dilaporkan ke pihak kepolisian akibat perdebatan di acara tersebut. Ia bahkan menyatakan siap memberikan pembelaan segmen lain. Farhad kembali membuat kontroversi. Farhad mengklaim dirinya mengetahui sejumlah kelemahan dari Rizmon Sianipar, sosok yang belakangan ramai diperbincangkan dalam polemik politik dan hukum. Pernyataan tersebut sontak menambah dinamika perdebatan di dalam forum. Farhad bahkan secara terbuka meminta para pendukung Jokowi untuk memaafkan Rizmon dan memfokuskan perhatian kepada Roy Suryo dan Tifa. Perdebatan sengit terjadi dalam sebuah diskusi publik Rakyat Bersuara ketika pegiat media sosial Permadi Arya mencoba membantah pernyataan dari pakar hukum tata negara Ferry Amsari mengenai hubungan historis Indonesia dengan Palestina. Dalam perdebatan tersebut, Abu Janda menyebut narasi yang menyatakan Indonesia memiliki utang sejarah kepada bangsa Palestina adalah hoax. Ia bahkan menyebut pandangan Ferry Amsari ngaco dan menilai klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. utang sama bangsa Palestina. Utang apaan, Bang? Iya. Utang apaan bangsa kita ke Palestina? Utang apaan, Bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya, Anda sendiri Utang, nggak ada di utang. Indonesia ini cuman Anda yang tidak Gue ngaco. kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu Bukan. hoax. Karena Itu betul. 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Bahwa yang dilakukan adalah bangsawan Palestina yang memberikan sumbangan kepada Agus Salim untuk bergerak di Timur Tengah dalam upaya kampanye kemerdekaan. Itu bukan hoax. Gak ada. Tapi kita- otak gak ada, Anda kita saja gak yang ada. tidak menangkap. Kita utang budi sama Amerika mungkin, tapi memang utang budi sama bicara Palestina. seperti ini No, dengan gak ada. mengungkap kekasaran, Bang Iman, Gak ada. saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik. Omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia. Pernyataan tersebut langsung memancing reaksi dari Ferry Amsari. Namun alih-alih terpancing emosi, akademisi yang juga dikenal sebagai pengamat konstitusi itu tetap menanggapi dengan santai. Dengan nada tenang, Ferry menyindir balik pernyataan Abu Janda. Ia mengatakan bahwa seolah-olah di Indonesia hanya Abu Janda saja yang tidak ngaco. Pernyataan itu membuat suasana diskusi semakin memanas. Meski demikian, Ferry tetap menekankan pentingnya menjaga etika dalam ruang publik, terlebih dalam forum diskusi yang disaksikan masyarakat luas. Ferry kemudian mengingatkan pembawa acara Aiman Wicaksono agar tidak membiarkan gaya komunikasi yang kasar terus berlangsung dalam perdebatan publik. Gak ada. Tapi kita- otak gak ada, Anda kita saja gak yang ada. tidak menangkap. Kita utang budi sama Amerika mungkin, tapi memang utang budi sama bicara Palestina. seperti ini No, dengan gak ada. mengungkap kekasaran, Bang Gak Iman, ada. saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik. Omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia. Secara konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin ngaco, dengan Ini senang hati gue ruang pergi. sinyal publik. Gak usah lu Ini- usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol goblok. Nggak boleh. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Dia kalau tidak ngomong Anda gua- tidak bisa, dia ngomong gua Anda tolol tidak juga. bisa tertib. Dia yang ngomong Keluar. tolol. Dia yang ngomong- Keluar. Dia yang ngomong tolol. Keluar. Keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong Silakan tolol keluar. gue duluan. Iya. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Dia yang Menurutnya, ruang diskusi di media merupakan bagian dari sarana komunikasi publik yang seharusnya dijaga kualitas dan etikanya. Jangan sampai kekerasan dalam berbicara dibiarkan terus terjadi di ruang publik. Semua jaringan ini milik publik, sehingga harus dijaga agar tetap menjadi ruang diskusi yang sehat. gak usah lu usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol goblok. Nggak boleh. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Dia kalau tidak ngomong Anda tolol tidak gua. bisa, Dia ngomong gua Anda tolol tidak gua. bisa tertib. Dia yang ngomong Keluar. tolol. Dia yang ngomong- Keluar. Dia yang ngomong tolol. Keluar. Dia yang ngomong- Keluar. Silakan keluar.
keluar. Dia yang ngomong Silakan tolol keluar. gue duluan. Iya. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Dia yang... Terus. Sebetulnya saya udah malas untuk berbicara. Dan tadi saya pun dipesan, sebelum acara dimulai, lebih baik mundur karena ada Abu Janda. Dan ternyata terbukti tingkah lakunya di panggung ini. Ya, saya kaget. Saya terus terang mendegradasi diri saya berada satu panggung dengan beliau. Saya tidak menyangka. Suasana diskusi di program Rakyat Bersuara mendadak menjadi sorotan publik setelah perdebatan panas yang melibatkan Permadi Arya atau Abu Janda. Salah satu narasumber yang hadir, Profesor Ferry Latuhihin, bahkan mengaku terkejut dengan sikap yang ditunjukkan Abu Janda selama forum berlangsung. Profesor Ferry mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyangka seorang pembicara dalam forum diskusi publik bisa menunjukkan sikap yang menurutnya jauh dari etika akademik maupun etika dialog. Terus. Sebetulnya saya udah malas untuk berbicara. Dan tadi saya pun dipesan, sebelum acara dimulai, lebih baik mundur karena ada Abu Janda. Dan ternyata terbukti tingkah lakunya di panggung ini. Ya, saya kaget. Saya terus terang mendegradasi diri saya berada satu panggung dengan beliau. Saya tidak menyangka. Ia menilai gaya komunikasi Abu Janda terkesan merendahkan lawan debat dan tidak menunjukkan penghormatan yang layak kepada narasumber lain yang hadir. Dalam pernyataannya, Profesor Ferry menyebut penggunaan kata-kata kasar yang dilontarkan Abu Janda di tengah perdebatan sebagai sesuatu yang tidak pantas terjadi dalam forum diskusi terbuka. Faktanya lu giliran gua ngomong gak ada yang tepuk tangan lu bangke. Jangan Jangan bangke tepuk dong. tangan ke oposisi doang dong. Menurutnya, forum publik seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan yang beradab, bukan arena saling menghina. Ia juga menyoroti cara Abu Janda memanggil narasumber lain dengan sapaan yang dinilai tidak sopan, bahkan disertai ungkapan yang tidak pantas di ruang diskusi. Hal itu justru memperlihatkan kualitas dialog yang menurun dan mengaburkan substansi perdebatan. Perasaan di sini. Perasaan. Ini perasaan Lu nggak suka bagaimana Amerika. kita. Bang Ferry gak suka sama Trump. Lu gak suka sama Israel. Itu perasaan lu semua. Nggak ada. Gua gak ada urusan sama perasaan lu, anjir. Ego juga nggak. Ego juga nggak. Ego juga nggak. Ego juga nggak. Jangan dong. Jangan, jangan. Nggak apa-apa Anda bilang saya anjing. Jangan menggunakan kata-kata Tapi itu, jangan. Anda harus tahu ya, itu ketika Partai Republik itu dengerin dulu, ya. Profesor Ferry pun mengaku menyesal harus berada dalam satu panggung diskusi dengan gaya komunikasi seperti itu. Ia bahkan mengatakan bahwa pengalaman tersebut membuatnya merasa seolah-olah dirinya turut terdegradasi secara moral karena berada dalam forum yang menurutnya kehilangan standar etika. Menurut Ferry, perdebatan pandangan dalam debat adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan dalam demokrasi. Namun ia menekankan bahwa perbedaan tersebut tetap harus disampaikan dengan cara yang beradab, menghargai lawan bicara, dan menjaga kehormatan forum diskusi. Ini semua yang dia bilang ini opini ya, bukan fakta ya. Jadi pertama aku harus lurusin. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Dan waktu itu adalah berkat delegasi Kiai Haji Agus Salim yang waktu itu proaktif ke sana jemput bola, dan tidak ada kaitannya dengan yang dia bilang mufti. Mufti Palestina itu ada di Mesir waktu itu, Bang, karena waktu itu dia buronan. Jadi ketika Ottoman Turki kalah perang dunia kedua, Perang dunia pertama.